Ya, dalam kasus seperti ini Pak Billy, investigasi itu biasanya meliputi apa saja? Ya, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari Puslap Polri gitu ya. Kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas pemadam kebakaran yang terjadi di TKP itu. Jadi Anda tidak dilibatkan nih oleh Puslapfor? Tidak Tidak, dimintai nasihat juga, tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api? tidak Mbak Nana. Tidak? Ya, Kenapa ya Pak? memang aturannya seperti itu mungkin. Oh, ada rasa gemas mungkin? Ya, pasti ada rasa, tapi manakala dibutuhkan kami siap. Oke, saya membutuhkan Anda malam ini untuk menjawab Pak. Jadi kalau Bapak diberi tugas wewenang investigasi, biasanya tuh apa sih yang diperiksa untuk tahu ini tuh sebetulnya tidak wajar kebakarannya? Ya, sampai kita pasti nyari titik utama, titik pertama dari api itu dari mana, dari lantai berapa. Dan itu kan kita akan telusuri. Kita akan telusuri, biasanya ada bekas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa. Nah itu nanti perambatannya kemana arahnya, nah itu nanti kita Itu bisa terdeteksi ini kira-kira apinya disengaja, dibakar, disabotase, atau ini tidak sengaja, bisakah itu terdeteksi dalam investigasi? bisa, bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, saya ingin ke Bu Fatma. Bu Fatma, jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini, Bu. Aduh, Bu Fatma, suaranya hilang. audionya belum keluar. Ya, baik, Boleh diulangi, bisa Bu? sekali Mbak. Ya, bisa sekali Mbak Nana. Jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran, kemudian dibawa ke laboratorium untuk membuktikan apakah di situ ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase. Misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon? Karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar. Kalau di situ ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon, maka ada kemungkinan dibakar. Tetapi kalau itu tidak ada, maka murni karena terbakar. Begitu. Kemudian di samping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar, kemudian juga dari sumbernya, dari di mana lokasi pertama api itu bisa terjadi, dari pola kebakarannya, itu semua bisa ditemukan, diinvestigasi. Dan di dalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan expert, witness atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif. Bu Fatma, misalnya jadi cara-cara arson atau pembakaran itu apa Bu misalnya? Membuat korsleting listrik atau memang sengaja menyiram sesederhana menyiram bensin di atas kertas atau apa Bu? Yang canggih sampai yang sederhana? Ya, bisa tadi dengan menyiramkan bensin, itu akan terlihat dari jejak-jejak hidrokarbonnya kalau diperiksa di laboratorium. Kemudian bisa dengan cara tadi menggunakan korsleting listrik, bisa saja. Tetapi akan terlihat dari pola kebakarannya. Kalau memang karena korslet, maka itu tidak tersengaja akan terbentuk api seperti api dalam sekam, begitu ya, membara. Jadi kabel listrik itu tentunya akan memerlukan waktu untuk terbakar, tidak secara tiba-tiba. Jadi kalau disengaja itu akan terlihat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahan peledak. Tetapi itu akan sangat mudah teridentifikasi dari sisa-sisa bahan peledak yang ada di lokasi. Oke, Pak Billy, seharusnya standar keselamatan kebakaran di gedung, bukan hanya gedung vital pemerintah, tapi secara umum apa seharusnya yang wajib dimiliki untuk mencegah supaya kebakaran atau terbakar atau dibakar semasif ini? Sebenarnya ada standar yang sudah ditentukan dalam Kemenpu, itu kaitan dengan standarisasi bagaimana pengamanan proteksi kebakaran di gedung. Ada 4 Mbak Nana. Pertama kaitan kesiapan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Kemudian yang kedua kaitan dengan tersedianya fasilitas atau sarana untuk penyelamatan jiwa. Kemudian yang keempat kaitan dengan akses masuk petugas pemadam kebakaran ke gedung tersebut. Ya. Kemudian yang keempat itu kaitan dengan MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung sudah harus terbentuk di gedung itu. Nah memang seharusnya setiap gedung pengelola gedung atau pemilik itu harus memiliki pengkaji teknis. Pengkaji teknis itulah yang setiap saat dia memeriksa proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut. Dan dia melaporkan ke dinas bagaimana perkembangannya. Jadi
memang harusnya setiap gedung-gedung itu harus ada yang namanya fire safety manager terbentuk. Itu ya Mbak Nana. Oke, Pak Hari, tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak? Sepengetahuan saya memang demikian. Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu, atau karena lalai saja, atau karena tidak sempat, atau kenapa Pak? Ya, barangkali lalai saja. Mungkin sudah beranggapan, oh ini masuk cagar budaya, maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya. Nah, tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya, saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi dengan standar pengamanan untuk cagar budaya. Dan barangkali kami sebagai yang menempati, tentu juga pemerintah Provinsi DKI yang seharusnya juga peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam kawasan. Tapi kan faktanya bukan cagar budaya Pak, sudah ada bantahan tuh dari Direktur Pelestarian Cagar Budaya, Dirjen Kebudayaan. Mungkin Mbak Nana bacanya hanya di atas ya, di bawahnya kan dikatakan itu. Kawasan cagar budaya betul, Pak, tapi gedungnya tidak Pak? Iya, di bawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya, makanya baca. Jadi artinya tidak perlu diasuransi? Nah, contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi, ditegur, itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya. Nah, siapa yang seharusnya mengasuransikan? Nah, itu kira-kira. Oke, tapi yang jelas sekarang karena tidak diasuransi, maka kerugiannya ini kalau dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu nilai gedungnya 161 miliar Pak. Dan itu akan masuk ke APBN di 2021. Kalau sekarang katanya belum dianggarkan. Jadi memang ini kerugian yang besar. Ya, tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli, Anda sendiri tidak peduli Pak Hari? Ya peduli kita. Kalau tidak peduli berarti kan ditelantarkan, tidak dirawat. Diasuransikan aja tidak, pastinya kan ini kan dipastikan dulu diasuransikan atau tidak. Kalau memang Pemda DKI tidak, ya berarti yang Kejaksaan Agung yang menganggarkan untuk diasuransikan. Ya, itulah tadi yang saya katakan, perlakuan terhadap gedung ini karena masuk kawasan cagar budaya, perlakuannya sama. Tapi setidaknya stakeholdernya adalah Kejaksaan Agung. Kalau belum diasuransikan Pemda DKI, minta diasuransikan. Pernahkah itu dilakukan? Satu. Kedua, inspeksi terakhir terhadap keselamatan itu kapan dilakukan? Ya. Itu kalau tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Kan jadi pertanyaannya jadi panjang Mbak Ari, bisa sampai ke karena pertanyaan itu dibuat. Kalau ini enggak, ini begini, kalau ini enggak begini, lah ini enggak akan selesai. Sekarang saya jawab, 2018 kami melakukan kegiatan, tapi ditegur oleh Dinas Pariwisata. Bukan, inspeksi keselamatan tadi. Oleh karena itu kemudian kita lakukan pembenahan-pembenahan. Oh ini cagar budaya, proteksinya harus lebih baik lagi. Kalau bertanya terus, saya akan jawab terus gitu. Bukan, inspeksi keselamatan itu loh, saya hanya kapan terakhir dilakukan, ya, itu aja. Karena itu kami akan lakukan cek itu. Itu kami akan bekerja sama melakukan itu, kira-kira itu Mbak Nana. Baik, ya, yang jelas memang banyak sekali spekulasi yang menyelimuti apa yang terjadi di kebakaran gedung Kejaksaan ini. Terima kasih banyak Pak Billy sudah hadir dan menjelaskan di Mata Najwa. Satu Mbak Nana. Iya Pak. Jadi saya pikir ini satu momentum yang baik untuk lebih gedung-gedung yang lain lebih care lah kaitan dengan proteksi kebakaran. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan penanganan kebakaran di gedung Kejaksaan Agung RI ini, kami merasa berhasil sebenarnya karena tidak terjadi perambatan ke gedung yang lebih besar lagi. Sampai ada satu tempat yang memang sangat strategis yang kita bisa amankan. Itu yang luar biasa. Kemudian yang paling penting dalam satu operasi itu adalah bagaimana anggota dan masyarakat tidak ada korban. Malam itu tidak ada korban jiwa, jangankan korban jiwa, korban luka pun tidak ada. Itu satu keberhasilan operasi dalam keadaan yang kebakaran yang sangat dahsyat. Sampai terakhir Mbak Nana, Pak Gubernur itu menyampaikan kepada saya, Pak Kadis, pastikan anggota pulang dalam keadaan selamat bertemu dengan keluarga. Itu luar biasa. Begini, maksud saya
kalau tadi ke belakang nggak boleh, ke depan aja lah. Ya. Mungkin pada posisi ini Pak, saya memberikan masukan, ada alat yang bisa merobohkan penyekat itu misalnya. Dari gedung utara ke selatan itu kan ada logi. Ada Nah, selasa. kalau itu pemadam kebakaran punya alat berat yang untuk merobohkan begitu, saya kok tadinya di tempatnya Pak Hari itu ada tangga kan gitu kan. Itu kalau segera cepat bisa dirobohkan sehingga tidak merembet gitu. Mungkin ini masukan yang perlu dipikirkan aja Pak. Mungkin Saya tidak perlu membayangkan kalau ini disengaja orang. Bagaimana capeknya Pak Kadis ini 65 mobil dan kerugian keuangan negara juga tadi gedung itu hancur sehingga dianggarkan lagi. Itu maka dari itu penting untuk penyelidikan ini diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Siap. Oke, baik. Nana, Terima kasih. Kita akan khusus saja ya. setelah pariwara ya Pak. Terima kasih Ya, Oke. terima kasih. Dan terima kasih juga Bu Fatma. Kami masih akan kembali karena masih banyak sekali isu seputar bara di markas Jaksa. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.